Kita mulai dengan membahas soal ujian soal bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu di dalam ujian nasional perlu ketelitian. Sebenarnya ini mudah. Kenapa? Karena jawabannya ada di situ. Anda perlu membaca dengan teliti, pelan. Anda pahami maknanya baru Anda jawab. Biasanya soal bahasa Inggris seperti ini. Ada sebuah paragraf. Kemudian dari paragraf itu di bawahnya ada misalkan 3 pertanyaan. Nah, jawabannya ada di sini semua. Anda harus teliti. Yang perlu Anda lakukan adalah Anda baca dulu dengan benar sampai Anda ngerti apa maksudnya. Jangan Anda langsung ke sini. Sebab kalau Anda langsung ke sini, nanti bacanya bolak-balik. Ingat, ujian nasional satu soal itu hanya 3 menit. Ya. Nah, Anda baca dulu pelan-pelan, kemudian apa maksudnya? Kalau Anda sudah tahu maksudnya, baru masuk sini. Kemudian baru masuk sini, dan baru yang terakhir. Nah, kalau misalkan Anda langsung sini, dampaknya nggak tahu, Anda baca lagi. Kemudian masuk sini, Anda nggak tahu, Anda baca lagi. Masuk sini, Anda nggak tahu, Anda baca lagi. Ini nggak efektif. Gitu. Jadi tolong Anda baca sekali, tapi langsung ngerti maknanya. Baik. Soal nomor 1. This text is for question 1, 2, 3. Jadi teks ini untuk pertanyaan 1 sampai 3. I have an older brother. His name is Ferdian. He is an undergraduate in UGM majoring pharmacy. Anda harus ngerti dulu. Saya punya saudara laki-laki yang lebih tua kakak. Namanya Ferdian. Dia masih mengikuti program S1. Undergraduate itu program S1 sarjana di UGM jurusan farmasi. Every Sunday, he usually goes to the sports center. Sometimes by himself or with some of his friends. Jadi setiap hari Minggu dia pergi ke sports center, kadang-kadang sendiri, kadang-kadang bersama teman. Once a while, he will ask me to join him to have some workout. He is a very energetic brother. Pada suatu saat dia mengajak aku untuk ikut latihan. Dia sangat energetic. Yeah. Taken from Communicative and Interactive English. The question is, the text above tell us about A. My brother who is very energetic. Bisa jadi kan. B. An energetic person. Bisa jadi. C. The writer's older brother. An undergraduate student in UGM. Jawabannya adalah C. Jadi the writer's older brother. Ya, karena apa? Karena di sini menceritakan tentang abangnya semua, kakaknya semua. Ini betul. My brother who is very energetic, betul. Tetapi tidak menceritakan semua. Dia hanya ada di akhir. Oke? Ini betul. Tetapi dia hanya ada di akhir. Jadi tidak mencakup semua. Ini juga betul. Tetapi dia hanya ada di awal saja. Nah, jadi yang jawaban yang paling mencakup semua itu adalah writer's older brother. Nomor 2, who is Ferdian? Siapakah Ferdian? An energetic person, the writer's brother, the writer's friend, a junior high school student. B nggak mungkin kan? Ini nggak mungkin. Ya. A junior high school student. Jawabannya adalah A. An energetic person. Question number 3. Where does Ferdian usually go on Sunday? Kemana dia pergi setiap hari Minggu? Kemana? Jawabannya adalah to the sport center. Jadi lihat, bahasa Inggris itu jawabannya ada semua di sini. Anda tinggal memilih. Jangan sampai ada yang salah. Next. This text is for question number 4 to 7. Bandengan Beach. Bandengan Beach
or Tirta Samudra Beach is the famous beach in Jepara. The place very beautiful and romantic. People around Jepara, Kudus, and Demak know this place. This place is located 7 kilometers north of Jepara city center. The way to get there is very easy. Nah, ini ada paragraf ini. Bercerita tentang apa? Tentang Bandengan Beach. Di situ dikatakan Bandengan Beach adalah tempat yang terkenal di Jepara. Tempatnya sangat cantik dan romantis. Orang-orang dari Jepara, Kudus, dan Demak tahu tempat ini, katanya. Lokasinya 7 km dari kota Jepara. Dan untuk pergi ke sana itu sangat mudah. Ya, jadi ini bercerita tentang Bandengan Beach. Okay. Just follow the traffic signs and you will find it. From the town square, follow the road Tobangsari. Then turn left when you reach Kuasan village. You can take public transportation or go by your own vehicle. Nah, ini bercerita jalan ke sana. Dia menceritakan mulai dari alun-alun, kata-kata town square, alun-alun. Anda belok ke kiri, katanya, menuju Kuasan village. Anda bisa ke sana lewat transportasi umum atau menggunakan mobil pribadi. The white hand sandy beach, which has pure water, is good for swimming. Ya, jadi pantainya yang putih itu memiliki air yang murni dan nyaman untuk berenang. The beach is safe enough for swimming because the beach is shallow and the wave is not so big. Jadi pantainya itu nyaman untuk berenang. Gelombangnya itu tidak terlalu besar, jadi aman ya. This place is more beautiful thus. We can see the beautiful sunset with our family or friends. Pantai ini juga memiliki pemandangan yang indah. Anda bisa melihat sunset dengan keluarga atau teman Anda. Nah, jadi paragraf 1 bercerita tentang Bandengan Beach ada di mana lokasinya. Kalau Bandengan ini yang kedua bercerita tentang bagaimana cara ke sana dan apa saja yang bisa kita lakukan di sana, gitu kan? Okay. Now, the question is, how is the way to get Bandengan Beach according to the text? A. Just ask the police officer, bukan ya? Just tell the bus driver drop you at Bandengan Beach, bisa jadi. Just follow the traffic sign. Just follow the road to Jepara. C. Just follow the traffic signs. Ya, jadi ada tandanya. Kenapa? Ada di sini jawabannya. Okay. 5. Why is the beach safe enough for swimming? Because the sand is white? Bukan ya. Because there are many visitors? Because life jackets are provided for the visitors? Because there is only small wave? Jawabannya adalah D. Karena gelombangnya kecil. Ya, ini nih. Cuman di sini dituliskan not so big. Not so big itu adalah small wave. Gitu kan. Kemudian, what is the purpose of the text? Apa tujuannya teks ini? A. To entertain the readers. B. To explain the condition of Bandengan Beach. C. To inform the readers about one of world places. D. To persuade the reader to come to Jepara. Kira-kira apa tujuannya? To persuade itu untuk merayu, mempromosikan pembaca supaya datang ke Jepara. Tujuannya apa kita menulis ini? Supaya orang datang kan? Supaya orang berkunjung ke Jepara. Jawabannya adalah D. Ya, D. Kemudian blank, titik, follow the route to Bangsri, then turn left. You reach Kuasan village. The underlined reach. The underlined word is close it meaning. Reach itu mencapai ya. Kira-kira apa? Arrive to, strike, touch, contact. Arrive to. Jawabannya adalah A.
Jadi ini persamaan atau makna yang sama. Jadi reach itu mencapai, arrive to itu sama. On March 7, 2005, the Hague prison was the site of the worst prison fires in history. Nah, ini bercerita tentang penjara. The prison was made to hold 180 prisoners, but used to house over 400. On that morning, there was a riot of prisoners at the prison. The fight started in one wing of the prison between two sets of prison gang, and the guards were unable to control the riot. Ya, jadi ini bercerita tentang Hague Prison, tentang penjara di Hague. Dia bilang katanya penghuninya sekitar 180, tapi bisa menampung 400, lebih dari 400. Pada suatu pagi ada kejadian, ada keributan, di mana mereka bertengkar atau berantem antara dua kelompok, yaitu kelompok orang yang dipenjara dengan kelompok penjaga penjara. The prisoners then set fire to matters using weed killer to try to keep the guards away. Ya, jadi si para orang yang dipenjara itu menyiapkan api, ya, untuk mengusir si para penjaga itu. The resulting fire and smoke killed at least 134 people, and 26 more were injured. Only about 20 prisoners in the cell block survived. Jadi ternyata bisa membunuh 134 orang, 26-nya lagi terluka. Where did the accident happen? Di mana kejadian itu terjadi? Jawabannya C, the Hague Prison. When did the accident happen? Nah, di sini ada jawabannya. On March 7, 2005. Jawabannya in the morning. A. Lihat jawabannya ada di sini semua kan? What made the accident happen? Apa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan? The prisoner didn't like to stay in the prison. The prisoner had a fight with the guards. The guards didn't try to control the riot. The prisoner set fire to the mattress. Ada dua nih kemungkinan. Bisa jadi the prisoner had a fight with guards. Bisa jadi the prisoner set fire to the mattress. Sebenarnya yang membuat kecelakaan terjadi itu adalah penyebabnya B, the prisoner had a fight with the guards. Apakah itu yang menyebabkan terjadinya kecelakaan? Jadi yang menyebabkan terjadinya kecelakaan itu adalah the prisoner set fire to the mattress. Jadi dia membakar itu karpet ya. How many people survive after the accident? Berapa orang yang survive? Jawabannya di sini. Only 20 prisoners survive. Jawabannya adalah 20. Arrange these words into a good sentence. Nah, nomor 12 Anda disuruh merangkai kata-kata itu untuk menjadi sebuah kalimat. Nah, kalau ada soal seperti ini Anda coba saja. Kira-kira yang pas yang mana? Ini yang benar, yang agak bagus itu yang C. Ya, Anda susun di sini. There is else the job. Sebenarnya nggak masuk akal ya, nggak masuk akal. Ya, jadi jawabannya C. There is the job. Nobody else to do now. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian arrange the words into a good sentence. Nah, kira-kira gimana? Nah, jawaban yang benar adalah yang A. We can't find anywhere one. Ya, jadi kemudian jawabannya adalah 1 A. Baik, itulah soal bahasa Inggris. Sampai soal nomor 13. Ada yang ditanyakan?
Ya, jadi bahasa Inggris itu jawabannya ada di situ semua. Tinggal bagaimana Anda teliti